Selamat sore guys, masih di wilayah Kabupaten Karawang, tepatnya di daerah Cilamaya atau di pusat konfirmasi mangrove. Seperti kita ketahui, mangrove adalah salah satu tanaman yang banyak ditanam atau bahkan banyak ditemui di bibir-bibir pantai. Fungsi utamanya adalah sebagai penahan air. Bagaimana seluk-beluk atau investigasi tim kami mengenai mangrove ini kita lakukan langsung di pusat konservasinya. Check it out. Pemandangan khas kampung nelayan telah nampak dari awal kami masuk. Namun seperti kebanyakan daerah nelayan pada umumnya, terutama di negara kita, masih nampak tidak terawat. Di pintu masuk sudah berbentuk cor. Kemudian ketika memasuki wilayah konservasi, kami mendapati beberapa penangkaran mangrove yang terdiri dari beberapa jenis maupun usia. Mangrove sendiri berasal dari bahasa Portugis yaitu mangue dan bahasa Inggris grove. Tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang sangat khas di daerah pasang surut, dengan ciri-ciri jenisnya atau jenis pohonnya sedikit, akarnya tak beraturan, berbiji, dan memiliki lentis sel. Saat kami mengunjungi daerah Tangkolak ini, nampak di kiri kanan seperti banyak abrasi atau pengikisan tanah, sehingga memang di daerah-daerah seperti ini mangrove merupakan tameng dari gelombang air yang tiba-tiba pasang mendadak. Pada awalnya daerah Tangkolak ini lebih dikenal sebagai tempat atau kuburan untuk kapal-kapal POC yang tenggelam ratusan tahun yang lalu. Karena sebetulnya daerah Tangkolak ini adalah bisa dibilang daerah transit, karena pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Perak, Tanjung Mas, maupun Tanjung Priok pasti lalu lintas perkapalan melewati daerah-daerah ini. Beberapa di antaranya kapal-kapal POC tersebut karam di daerah Karangbui, sehingga daerah Tangkolak ini menarik perhatian para pengunjung. Ya, nampak di depan kita ini beberapa pemandangan pohon-pohon mangrove, nampak sekali akar-akarnya tidak beraturan. Nah, ini adalah tanaman mangrove yang masih berusia muda, dan menurut peneliti ataupun koordinator hutan mangrove, variannya terdiri dari usia 1 minggu sampai dengan 1 bulan, tergantung hendak ditanamkan di daerah yang lebih memungkinkan menerima tanaman usia tersebut. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Tayanto, Pak, Pak Tayanto. Bapak di sini sebagai apa? sebagai ketua kelompok, Pak. Oh, sebagai ketua. Maaf Pak, sambil wisata saya ingin tanya-tanya sedikit mengenai hutan mangrove ini, Pak. Inisiasinya atau awalnya kenapa kok sampai ada pusat konservasi ini, bagaimana, Pak? Baik, Pak, begini, awalnya itu tanpa disengaja, Pak. Jadi berawal
berawal dari binaan dinas Kabupaten Perikanan, Pak. Jadi kami awalnya itu cuman belajar, suruh belajar, akhirnya dapatlah itu, Pak. Dan di situ ada orang yang selalu membimbing saya, Pak Ade Komarudin dengan Pak Sabta itu. Jadi di situ Pak Sabta bilang kalau di sini serius, kelompoknya serius, kemungkinan semuanya itu jadi. Akhirnya setelah saya coba, ya benar gitu, Pak. Itu dimulai tahun berapa, Pak? Tepatnya? Awalnya itu tahun 2014. Oh, berarti masih baru ya, Pak ya? Awal saya memulai tahu mangrove tuh, Pak. Tahu mangrove itu 2014. Dan kami serius itu di tahun 2016. Baru serius tuh. Karena awal kan tahap belajar, Pak. Betul. Mungkin maaf nih Pak Tayanto, saya potong dikit. Kenapa pilihannya ke mangrove gitu, Pak? Istilahnya apakah memang melihat pengikisan lahan atau bagaimana gitu, Pak? Jadi begini, Pak. Dulu itu saya itu perusak. Karena saya dulu penyelam, Pak. Oh, Saya tahu persis apa yang ada di sini, di bawah laut sini. Karena setahu saya itu kalau daerah Pantura, Kerawang, paling terbanyak itu ya di lokasi Tengkolak ini. Tengkolak di tengah-tengah itu, Pak. Banyak karang. Cuman orang sini bilang dengan namanya itu pulau gitu. iya. Ada yang pulau gede, pulau pasir. Itu cuma gosongan doang. Kalau nggak salah hitung itu ada 100 titik karang itu, Pak. Oh, 100. Iya. Ujung baratnya Ciparage, ujung sebelah timurnya pas perbatasan Kerawang Subang itu. Nah dari situ, Pak, saya kayak secara kebetulan tiap saya lagi packing itu ketemu sama orang di situ. Akhirnya setelah saya dapat omongannya itu, saya coba belajar. Dan di tahun 2016 itu ada rob gede itu, Pak. Saya sudah di mangrove. Tapi belum berani pengembangan wisata, belum ngomong wisata tuh, Pak. Ada rob gede. Ya karena saya orang sini, Pak ya. Iya. Jadi nggak takut, nggak asing lihat rob gede. Cuman ke bawah zaman bahasa tsunami itu kan. Iya, betul. Akhirnya kan mikir juga saya, wah jangan-jangan ini tsunami nih. Betul. Jadi saya lari, Pak. Bener itu, Pak. Yang dinamai tsunami kecil itu yaitu waktu itu. Nah, di situ singkat cerita setelah saya ini selesai, saya turun. Karena saya waktu naik ke atas pohon sih, Pak. Waktu itu saya lari, begitu lari kekejar sama air, saya balik lagi naik ke pohon. Dan setelah selesai saya lihat dampak-dampaknya. Ternyata, Pak, yang hutan mangrove tebal itu bisa menahan abrasi dan bisa menahan rob itu, Pak. Nah dari situ, Pak, kenapa tadi Bapak bilang kenapa saya larinya ke konservasi? Alasan saya ini, Pak, Intinya jadi pengalaman juga ya, Pak ya. Iya. Dan saya jadi teringat, Pak, dulu dengan kejadian itu saya jadi teringat dulu itu di Tengkolak ini, Pak, hutan mangrove-nya itu luas dan tambaknya banyak, Pak. banyak banget itu. Tapi sekarang mana? Iya. Makanya, Pak, dari situ saya berarti saya harus di sini karena setahu saya setelah kakek saya itu nggak ada penerusnya, Pak, yang mau iseng menanam mangrove gitu. Yang ada cuman mengaku dan merusak. Betul. Iya, Pak, makanya kami di sini bismillah bareng teman-teman ya istilahnya membentuk kelompok, Pak. Alhamdulillah. Contoh kayak kemarin tahun 2020 belum lama kejadian kemarin itu, Pak. Ada rob gede. Coba di sini kalau nggak ada hutan mangrove, berapa puluh rumah yang hancur di sini. Nggak jauh lah, itu kita tetangga desa aja itu. Gara-gara nggak ada hutan mangrove, berapa rumah itu yang. Makanya, Pak, dari situ saya sering ngobrol ke teman-teman, apalagi kalau lagi ini, Pak ya. Maksudnya, ayolah balikin lagi
kita nggak usah banyak lah, satu orang satu aja dulu nanam, tapi harapannya jadi gitu. Kemungkinan kan bisa jadi banyak kan Pak. Itu Pak alasan saya kenapa Saya lihat dari berbagai tempat tadi Pak, ada bermacam-macam jenisnya gitu ya Pak ya, ada yang kecil, ada yang besar. Itu kira-kira usia idealnya untuk ditanamkan tuh usia berapa hari itu Pak, si mangrove sendiri itu Pak? Kalau di sini sih Pak, memang bagusnya itu ya kalau buat penanaman itu yang sudah umur 1 bulan 2 bulan itu Pak. Tapi yang sudah baru umur 1 minggu pun udah bisa, udah bagus itu Pak. Malah lebih bagus itu kalau lokasi penanamannya itu agak ada di dataran tinggi gitu Pak. Jadi nggak kena pasang air gitu langsung ya Pak ya. Kesulitannya apa, suka dukanya selama ini apa Pak? Waduh. Apakah mungkin perhatian dari pemerintah atau bagaimana gitu? Ini akan saya bantu soalnya nih, video ini akan nyampe ke yang berwenang soalnya Pak. Jadi gini Pak, kesulitan kami di sini tuh terutama menangani masalah penanaman saya penjadi Pak ya. Jadi saya tuh punya musuh Pak. Musuh saya itu sampah. Dan sampahnya itu sampah plastik. Jadi kalau tanaman kami itu contoh yang ada di situ yang sudah tertanam tuh, itu kan swadaya kelompok itu Pak. Itu yang sudah tertanam itu kalau sudah tertutup plastik ya sudah Pak. Jadi jangan harap kalau kitanya nggak mau ngebuang, pasti itu Pak, pasti mati itu. Jadi ya kami berharap lah Pak, tolonglah dari pemerintah atau dari instansi gitu Pak ya, tolong perhatiin di pesisir pantai ini, karena laut itu Pak bukan tempat sampah. Betul. Iya Pak. Jadi kami di sini bareng kelompok bukannya sok gimana gitu Pak ya. Sudah capek Pak ngurus sampah di sini. Jadi ya pengennya sih ada perhatian juga gitu Pak. Oke, insya Allah Pak Tayanto dengan video ini, dengan penjelasan yang sangat detail dan sangat lengkap, mudah-mudahan bisa menggugah perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah setempat ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Tayanto. Sudah selayaknya sebagai penikmat bahari, apalagi negara kita emang negara bahari yang tentunya banyak garis-garis pantai bahkan terpanjang sedunia, ikut melestarikan keanekaragaman hayati ini, terutama kelestarian mangrove. Demikianlah guys, kita akan berjumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya.